Upacara hari Senin tanggal 13 Maret 2023 segera dimulai. Pemimpin upacara menempati tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara oleh ketua kelas yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan ketua kelas kepada pemimpin upacara. Lapor kelas 8B siap mengikuti upacara pada pagi hari ini. Lapor kelas 8D siap mengikuti upacara pada pagi hari ini. Lapor kelas 8 siap mengikuti upacara pada pagi hari ini. Lapor kelas 9 siap mengikuti upacara pada pagi hari ini. Lapor kelas 9 siap mengikuti upacara pada pagi hari ini. Lapor kelas 9 siap mengikuti upacara pada pagi hari ini. Lapor kelas 9 siap mengikuti upacara pada pagi hari ini. Laporan saya terima, kembali ke tempat.
Tegap, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Banawa,
beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Benawa beserta rombongannya yang saya hormati, dan yang saya banggakan kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 3 Benawa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas inisiasi yang sudah diprogramkan oleh atau para pengurus OSIS SMK 2 Benawa, sehingga pagi ini saya berdiri di sini ya untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Saya tahu, ya, Bapak tahu bahwa anak-anak SMP 3 Benawa kepedulian terhadap penyalahgunaan narkoba atau narkotika di lingkungan sekolah ini sangat tinggi, ya, di mana di sekolah ini BNN mempunyai punya duta anti narkoba, ya. Kemudian dari guru ada penggiat, ya, penggiat anti narkoba yang kebetulan sudah tidak ada di sini, ya. Sudah mendapat tanggung jawab yang baru, ya. Tapi apapun itu, harapan kami bahwa program penyalahgunaan narkoba tetap dilanjutkan di sekolah ini. Karena kenapa? Ketika anak-anakku sekalian sudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan, ya, dan Bapak yakin tidak menutup kemungkinan ada di antara kalian yang dalam tahap coba-coba. Kemarin kami mengadakan pengambilan video di sini, banyak yang lompat tembok, ya. Itu menandakan bahwa ada apa, kenapa ketika ditahu BNN datang pada lari semua, ya. Jadi harapan Bapak, kalau ingin melangkah ke tingkat pendidikan yang agak di atasnya, yang satu tingkat di atasnya, ya, jangan coba-coba yang namanya narkoba. Dan keterkaitan dengan
pengurus OSIS SMK Negeri 2 Benawa itu ada kaitannya masalah bila dihubungkan dengan penyalahgunaan narkoba. Dan saran saya sih kalau kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Benawa, ketika mungkin penerimaan murid siswa mungkin keterangan bersih penyalahgunaan narkoba dijadikan satu acuan, ya, dijadikan satu acuan, karena sekarang orang mau cari kerja saja, ya, itu diharuskan untuk mempunyai surat keterangan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Kemarin di salah satu perusahaan di Galiance di Loli, ya, saya tidak usah sebut Loli mana, itu beberapa orang dipecat, beberapa orang karyawan dipecat karena setelah dilaksanakan tes urin terindikasi menyalahgunakan narkoba. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, kalau ingin cita-citanya tercapai, masa di depan yang lebih cerah, harapan Bapak jangan menyalahgunakan narkoba. Dan sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Benawa beserta pengurus OSIS dan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Benawa yang sudah memberikan izin, ya, memberikan izin kepada SMK Negeri 2 Benawa untuk datang untuk karena telah menerima, ya, dengan sigap, sehingga program bisa berjalan dengan lancar. Nah, oleh sebab itu Bapak mungkin tidak terlalu jauh ke dalam, ya, karena mudah-mudahan programnya Duta Anti Narkoba yang ada di sekolah ini masih berjalan, ya, karena siapa Irna, ya, Irna dengan siapa lagi, Salpol namanya, ya. Mohon kalau ada waktu luang tetap dijalankannya, adakan sosialisasi sama teman-teman, ya. Yang Bapak tunggu sebenarnya itu dokumen-dokumen kegiatannya Duta Anti Narkoba, tapi kayaknya tidak berjalan. Nah, perlu Bapak sampaikan secara singkat bahwa ketika anak-anak sekalian ingin hidup secara sehat, ya, ingin mencapai cita-cita yang diinginkan, jangan menyalahgunakan narkoba, ya. Halo. Sekarang kalau upacara dia tidak beranu, tapi saya sama. Halo. Kayaknya tidak sarapan tadi pagi, ya, atau pengaruh matahari, ya. Sebelum saya akhiri, mohon
dari Duta Anti Narkoba untuk memimpin membawakan yel-yel terkait narkoba di depan. Firna atau siapa? Firna, yel. Maaf kalau saya tangkap ya, saya tidak sampaikan sebelumnya. Ayo, silakan. SMP Negeri 3 Banawa, narkoba no, prestasi yes. Hari ini kami melaksanakan upacara bendera di sekolah sebagai tugas dan tanggung jawab untuk mencerdaskan anak didik bangsa sehingga menjadi orang yang cerdas, orang yang dapat membangun dirinya dan bertanggung jawab. Jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang dan ampunilah kami segala dosa kami dunia maupun Rabbana atina fid dunya hasanah ada benar. Walhamdulillahirabbil. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Pembina upacara bersama Dewan Guru dan staf tata usaha berkenan meninggalkan tempat upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bolehlah ban kempes ya, bolehlah ban kempes. Ini istilahnya pramuka. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita cukup berbangga karena kita didatangi oleh Bapak Penyuluh Narkoba tingkat Kabupaten Donggala. Sekaligus kita didatangi oleh Ibu Kepala SMK Negeri 2 Banawa beserta kakak-kakak dari SMK Negeri 2 Banawa. Ya, kita berbangga hari ini, ya, tepuk tangan dulu ya. Ya, terima kasih. Jadi begini, hari ini sekaligus kakak-kakak kita dari SMK, lanjut saja ya. Kakak-kakak kita dari SMK ini akan memberikan sesuatu kepada kita, kepada SMP Negeri 3 Banawa. Ilmu yang mereka dapatkan, mereka akan memberikan ilmunya yang mereka dapatkan dari sekolah. Ya, seperti ini. Jurusan yang ada di SMK itu hari ini datang kemari, yaitu jurusan multimedia dan jurusan keperawatan. Kita bangga lihat mereka dengan seragamnya, dengan atributnya. Mereka sudah menyalurkan apa yang dia dapatkan dari SMK. Nah, itulah akan ditularkan ke adik-adik ini, ke kalian semua. Dan ingat, siswa yang dari SMK 2 Banawa adalah murni tamatan SMP Negeri 3 Banawa. Terutama ibu kepala sekolahnya, tamatan pertama SMP Negeri 3 Banawa, Ibu Risma.
SPD. Ibunda kita sudah sukses luar biasa memimpin SMK Negeri 2 Banawa. Jadi kalau anak loli ke sana semua, insya Allah mulus perjalanannya. Karena orang loli sendiri, itu yang perlu kita catat. Bawa saja jasa loli, langsung tidak pakai lama, langsung diterima itu. Ya, insya Allah. Karena kita keluar dari sini, ya. Jadi mohon anak-anakku sekalian, perhatikan itu SMK Negeri 2 Banawa. Itu pun dekat dari wilayahnya kita. Insya Allah, anak-anakku sekalian, banyak harus istilahnya berkiblat ke sana. Karena tahun ini juga akan dibuka 2 jurusan, nanti akan disampaikan oleh Ibu sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Bela karebang anak, Nabela. Alhamdulillah. Pertama-tama, kami selaku keluarga besar SMK Negeri 2 Banawa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Kepala SMP Negeri 3 Banawa beserta seluruh jajarannya, dan juga terima kasih yang tak terhingga atas kolaborasi kerjasama antara BNN Kabupaten Donggala. Dalam hal ini, hari ini kita didatangi dan sekaligus menjadi pembina upacara, yaitu Bapak Penyuluh Narkoba Kabupaten Donggala. Kita berikan aplaus kepada Bapak Markus. Ya, ini andalan kita di Kabupaten Donggala ya, Bapak Markus ini. Baik anak-anakku sekalian, tadi oleh Ibu Kepala Sekolah, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Markus. Ya, sudah bertahun-tahun ini beliau selaku penyuluh narkoba andalan ya, Kabupaten Donggala, mengantar beberapa siswa berlomba di tingkat provinsi. Beliau inilah pakarnya. Baik anak-anak sekalian, tadi Ibu sudah diperkenalkan. Ini sahabat Ibu juga ini, ya, teman Ibu. Ya, istri beliau, Ibu Ardiana, itu adalah sama kami nih ya, angkatan pertama SMP Loli. Ibu angkatan pertama SMP Loli, Ibu Risma bersama Ibu Ardiana ya. Ya, juga beliau kepala sekolah. Bayangkan berarti SMP Loli ini sudah mencetak orang sukses semua. Bisa menjadi kepala SMK 2 Banawa, kami sendiri. Bisa menjadi juga kepala SD 17 Banawa. Masih banyak lagi ya. Masih banyak. Berarti SMP Loli ini is the best sudah ya. Banyak sudah alumninya yang sudah berhasil. Baik anak-anak sekalian, hari ini kami dari SMK 2 Banawa dan BNN hadir di sini dalam rangka, kalau dari OSIS itu adalah rangkaian program kerja OSIS SMK Negeri 2 Banawa periode 2023-2024. Satu diantaranya adalah tentang sosialisasi narkoba dan PHBS ke sekolah-sekolah. Jadi ini rangkaian daripada program kerja OSIS. Sebentar ini anak-anak bersiap, ada 10 menit diambil waktu untuk sosialisasi. Ada 2 rangkaiannya ya, dan di sebelah sana juga ada juga kegiatan tensi darah. Seperti tadi Ibu Kepala Sekolah kalian mengatakan bahwa SMK 2 Banawa itu memiliki 2 jurusan. Yang pertama yang berkostum hitam-hitam ini ya, ini adalah jurusan multimedia. Berikan aplaus dulu untuk kakak-kakak Anda ya. Ini banyak ya, bisa pegang kamera, dan juga di sana itu punya ruangan yang khusus penuh dengan komputer ya, mendesain, kemudian membuat sedikit film ya. Itu semua ada bidang keahlian yang ada di sana. Kemudian berikut
kami juga memiliki jurusan asisten keperawatan. Nilai lebih apa yang mereka miliki? Hari ini kita lihat. Mereka sudah bisa melakukan tensi darah ya. Dan coba Anda perhatikan. Di sana itu duduk ada alumni dari SMP Loli yang melakukan tensi darah kepada gurunya. Kita berikan aplaus untuk kehebatan mereka. Ada di sana semua. Di sana juga itu di SMK 2 Banawa, bukan cuma yang Loli, Kabonga dan sekitarnya. Murid di sana itu ada juga yang dari jauh, dari daerah Luwuk. Yang mana itu orangnya dari daerah Luwuk? Ini dia ini kelas 12. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Jauh sekali di sana di Luwuk datang kemarin sekolah. Ada juga dari Pantai Barat, Nakavaongana, dari Pangalasea. Mana itu orangnya? Stand up please. Ini yang lagi pegang kamera. Ini. Ya. Oh, ada juga yang dari Ampana. Mana yang dari Ampana? Ini yang dari Ampana. Jadi ngalah itu di SMK 2 beraneka daripada daerah yang ada di sana datang belajar di SMK 2. Dan kami menunggu adik-adik di sana ya. Kami menunggu adik-adik. Masa tidak bangga? Keluaran SMP Loli kepala sekolahnya, masa tidak didukung datang ke sana untuk mendaftar? Kami tunggu adik-adik kelas 12 untuk penerimaan tahun ajaran ini ya. Dan kemudian tahun ajaran ini insya Allah ridhoi akan membuka 2 jurusan lagi. Jurusan perfilman. Ini Pak Irman yang pakarnya ini dari TV Donggala. Kita berikan aplaus sama Pak Irman ini. Pada Pak Irman. Andalan di SMK 2 ini kalau bidang perfilman. Kemarin lomba Bu tingkat nasional film fiksi dan dokumenter. Dan juga kemarin itu ada lomba juga kewirausahaan tentang kopi mangrove. SMK 2 tembus di tingkat nasional di tahap kedua berkat bimbingan mereka semua ini ya. Kita berikan aplaus dulu untuk teman-teman kita semua. Jadi segudang prestasi ya. Kemudian satu lagi jurusan yang akan dibuka yaitu perhotelan. Kenapa perhotelan? Bu, karena Donggala dinobatkan sebagai penyangga ibu kota negara baru. Tentu banyak dibangun hotel, nanti ada planningnya dari Pak Gubernur. Jadi mendukung itu supaya sejalan kegiatan SMK Negeri 2 membuka jurusan perhotelan insya Allah tahun ini. Jadi ada 4 jurusan yang akan dimiliki oleh SMK 2 di tahun ajaran baru nanti 2023-2024. Jadi anak-anak sekalian, kami tunggu ya kedatangannya di SMK 2. Kami tunggu yang kelas 12. Kelas 12, kelas 9. Maafkan Ibu, kelas 9. Oke, boleh adik-adik, bukan adik ya, kakak-kakak dari SMK 2 mengambil waktu 10 menit untuk sosialisasi. Bisa? Kita lihat kemampuannya ya. Mana semua itu yang OSIS, silakan ke sini. Ini adalah ketua OSIS SMK Negeri 2 Banawa, adik Siva. Ya, mana lagi yang lainnya? Tabe ibu-ibu, topu-topu, jalankan topu-topu. Karena itu fansnya ibu kepala sekolah itu. Yang terhormat Kepala DNS Kabupaten Donggala mewakili bagian pemilihan narkoba. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 3 Banawa beserta guru dan staf tata usaha. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 2 Banawa beserta guru dan Kepala tata usaha. Dan yang kami banggakan dan kami cintai adik-adik sekalian. Jadi adik-adik, berdirinya kami semua di sini, kami pengurus OSIS SMK Negeri 2 Banawa dalam rangka program kerja OSIS Sekti 7 bekerja sama dengan BNN Kabupaten Donggala untuk melaksanakan sosialisasi PHBS. Di SMK Negeri 2 Banawa mempunyai 2 jurusan,
yaitu multimedia dan keperawatan. Bisa dilihat rekan saya yang memakai baju lapangan dan membawa alat atau kamera itu dari jurusan multimedia. Yang manis-manis, cantik-cantik, yang memakai baju lapangan keperawatan yaitu dari jurusan keperawatan. Di SMK Negeri 2 Banawa mempunyai beberapa ekstrakurikuler yang unggul. Ada Paskibraka, Pramuka, PMR, PKS, dan UKS. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Masih semangat? Masih semangat? Oke, kakak lanjut ya. Yang terhormat yang mewakili BNN Kabupaten Donggala di bidang penyuluhan narkoba, yang kami hormati Kepala SMP Negeri 3 Banawa bersama rekan-rekan guru dan staf tata usaha. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 2 Banawa bersama wakil kesiswaan, Kepala Tata Usaha, dan rekan-rekan guru bersama staf tata usaha. Dan adik-adik yang sekalian yang kakak banggakan dan kakak cintai. Perkenalkan, nama kakak Siva Anggraini, kelas 11 jurusan keperawatan. Jabatan kakak di SMK Negeri 2 Banawa sebagai Ketua OSIS periode 2022-2023. Jadi adik-adik sekalian, kedatangan kakak-kakak semua kemari yaitu sosialisasi bersama adik-adik sekalian membahas tentang PHBS di dalam lingkungan sekolah. Karena sosialisasi tentang PHBS ini merupakan program kerja kakak di dalam lingkungan sekolah adik-adik. Jadi adik-adik sekalian, ada yang sudah tahu apa itu PHBS? Ada yang tahu? Oke. Jadi PHBS itu merupakan perilaku hidup bersih dan sehat di dalam lingkungan sekolah. Dan cara adik-adik berperilaku hidup dan bersih dan sehat di dalam lingkungan sekolah dengan cara adik-adik menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga pola dan gaya hidup adik-adik yang sehat. Apakah adik-adik sudah tahu apa manfaat PHBS di dalam lingkungan sekolah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, jadi adik-adik sekalian, manfaat PHBS di dalam lingkungan sekolah menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat dan terhindar dari kuman dan bakteri. Jadi, tujuan tersendirinya dari PHBS di dalam lingkungan sekolah merupakan langkah awal peningkatan kualitas standar kesehatan untuk seluruh warga yang ada di dalam lingkungan sekolah. Jadi, adik-adik sekalian, kalau lingkungan sudah bersih dan sehat, maka otomatis seluruh warga sekolah akan nyaman menempati sekolah karena terhindar dari bakteri dan kuman-kuman. Jadi, adik-adik sekalian, apakah adik-adik sekalian sudah tahu indikator PHBS di dalam lingkungan sekolah? Ada yang tahu 10 indikator? Oke, akan kakak jelaskan. Jadi adik-adik sekalian, 10 indikator di dalam lingkungan sekolah yaitu 10 perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Yang pertama, adik-adik sekalian, mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air bersih atau air mengalir saat adik-adik sekalian sesudah makan atau sebelum makan, dan saat membuang air kecil dan air besar. Apakah adik-adik sekalian sudah menerapkan cara cuci tangan?
Sudah? Oke, alhamdulillah, bagus sekali. Karena dengan mencuci tangan adik-adik sekalian, maka bakteri kuman yang ada di dalam tangan akan hilang dan bersih. Yang kedua yaitu mengonsumsi makanan yang sehat atau jajanan yang sehat. Jadi saat adik-adik mau ke kantin, adik-adik harus memilih-milih makanan yang baik untuk dikonsumsi dan baik bagi kesehatan adik-adik. Contohnya saat adik-adik pergi ke kantin dan makanan yang tidak tertutup, maka mana tahu itu makanan tidak halal dan adik-adik mengonsumsi makanan itu sangat tidak baik bagi kesehatan. Yang ketiga yaitu menggunakan jamban bersih. Apakah adik sudah tahu penggunaan jamban bersih dan sehat itu bagaimana? Ada yang tahu? Oke, jadi penggunaan jamban yang bersih dan sehat. Saat adik-adik sekalian pergi ke WC, adik-adik jangan lupa membersihkan WC itu agar saat digunakan tetap bersih dan sehat. Yang keempat, olahraga dengan teratur. Apakah adik-adik sekalian ada yang suka olahraga? Ada? Oke, itu sangat bagus bagi kesehatan adik-adik, bagi tubuh adik-adik agar sehat dan bugar. Yang kelima yaitu memberantas jentik-jentik nyamuk. Ya, jadi memberantas jentik-jentik nyamuk dengan cara adik-adik menguras air yang menggenang atau menguras air yang ada di pot bunga. Atau juga bisa adik-adik sekalian menutup tempat air agar tidak menjadi tempat jentikan-jentikan nyamuk. Yang keenam, tidak merokok di dalam lingkungan sekolah. Jadi kakak-kakak harap adik-adik sekalian di sini tidak ada yang merokok ya. Tidak ada yang merokok ya. Tidak ada. Oke, kalaupun ada, kakak harap adik-adik sekalian mohon berhenti merokok atau ke hal-hal yang tidak baik, karena itu sangat tidak bagus untuk kesehatan adik-adik. Apalagi sampai tahapan coba-coba. Kalau adik-adik sekalian mau sekolah tinggi-tinggi, adik-adik harus pintar memilih teman-teman yang tidak terjerumus di dalam hal-hal yang buruk. Jadi kakak harap adik-adik sekalian tetap menjaga kesehatan dan kebersihan adik-adik. Yang ketujuh yaitu membuang sampah pada tempatnya. Apakah adik-adik sekalian sudah menerapkan membuang sampah pada tempatnya? Sudah? Oke, jadi kakak harap adik-adik sekalian mempunyai kesadaran diri harus membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan sekolah tetap bersih dan sehat. Yang kedelapan yaitu kerja bakti bersama seluruh warga di dalam lingkungan sekolah. Desa ketiga ini sudah sering melakukan kerja bakti toh? Sudah sering? Oke, itu sangat bagus untuk menjaga kebersihan di dalam lingkungan sekolah. Yang kesembilan yaitu kalian hindari stres. Adik-adik harus stres. Kalau orang anak-anak gaul bilang healing dong, pigi-pigi healing-healing. Ada yang suka healing-healing di sini? Oke, kalau orang bilang pigi healing-healing supaya itu otak fresh, tapi masalah sekolah, masalah keluarga, atau masalah ayam, baku marah sama ayam. Oke, jadi yang ke-10 adik-adik sekalian yaitu istirahat dengan cukup. Pasti di sini ada yang suka begadang toh? Jadi adik-adik sekalian harus menjaga pola dan gaya hidup yang sehat, terutama menjaga pola tidur. Pasti di sini adik-adik sekalian suka main game sampai tengah malam atau baku chat sama ayam sampai tengah malam. Baku panggil-panggil sama ayam, jadi tahu saya jam berapa ini? Astaga, saya jam 2 dan. Oke, jadi adik-adik sekalian harus menjaga pola tidur adik-adik agar tubuh adik-adik tetap sehat.
Oke, adik-adik sekalian, mungkin itu yang dapat kakak sampaikan pada sosialisasi PHBS di dalam lingkungan sekolah, perilaku hidup bersih dan sehat. Semoga apa yang kakak sampaikan untuk adik-adik sekalian bisa bermanfaat untuk kita semua dan terutama bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Dan kakak harap setelah kakak ini akan ada teman-teman kakak yang mempraktekkan cara mencuci tangan dengan baik, dengan benar. Dan kakak harap adik-adik sekalian memperhatikan dengan baik ya, dan menerapkan cuci tangan dengan baik, dengan benar di dalam sekolah. Kakak-kakak yang mau menerapkan cuci tangan dengan baik, dengan benar, silakan maju ke mari. Di depan. Sebelum kita mencuci tangan yang baik dan benar, kita nyalakan keran dulu. Lalu mengambil sabun, basahi sabun. Lalu gosok ke tangan. Nah, langsung ke langkah-langkahnya. Langkah pertama, gosok kedua tangan. Langkah kedua, menggosok punggung tangan dan sela-sela jari. Langkah ketiga, menggosok telapak tangan dan sela-sela jari. Ya, kakak menggosok punggung jari. Langkah kelima, menggosok jempol jari. Langkah keenam, menggosok kuku jari dengan cara memutar. Langkah ketujuh, menggosok pergelangan tangan. Mungkin sekian praktek cuci tangan yang baik dan benar dari kakak-kakak. Kakak-kakak ucapkan banyak-banyak terima kasih dari adik-adik. Masih semangat? Oke, kalau begitu kita main dulu ya. Nanti kakak ada kuis juga untuk adik-adik. Siapa yang bisa menjawab kuis kakak yang 10 indikator tadi, kakak akan berikan. Mungkin ini tidak seberapa untuk adik-adik sekalian, tapi semoga ini bisa menjadi kenangan-kenangan untuk adik-adik dari kakak, karena dibikin sendiri atau diproduksi oleh anak-anak multimedia, multitalent ya. Oke. Apakah ada yang bisa menyebutkan 10 indikator? Salah satunya saja. Ada yang bisa maju ke depan sini. 10 indikator yang sudah kakak sebutkan tadi. Ada yang bisa? Mari deh, mari. Cepat. Oke, ada yang bisa lagi? Mari. Kakak akan berikan pin ini. Ada yang bisa? Bapak. Ada yang bisa? Yang 10 indikator mencuci tangan dan tadi itu yang kita sebutkan, ada yang bisa? Oke, jadi siapa namanya? Amanda. Kelas berapa? Kelas 9D. Oke, jadi adik mau sebutkan yang nomor keberapa? Nomor 10. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, betul. Oke, berikan aplaus dulu untuk kepala adik-adik. Oke. Ada yang bisa lagi? Ada yang bisa? Ini masih banyak loh, masih banyak. 10 indikator tadi ada yang bisa lagi. Masa cuma adik ini yang bisa? Masa cuma Panda yang bisa maju ke depan? Pengurus OSIS-nya mana? Bisa sebutkan indikator? Oke, maju salah satunya saja, Dek. Mari.
Apa namanya? Akila. Oh, Akila, kakak ya. Jam begadang. Oke, jam begadang ya, betul itu. Betul, jam begadang, betul itu. Betul, oke. Berikan aplaus dulu untuk kakak Akila. Oke, mari adik-adik. Di sini dulu ya. Oke, Ama cantik-cantik kalian SMP 3 ini ya. Kakak cukur balian. Oke, siapa namanya deh? Nova. Kak Nova. Sapa dulu Kakak Nova. Oke, ini siapa? Al-Hikmah. Oke, Al-Hikmah ya, nama yang bagus. Pasti paham-paham agama ini kalau begini namanya. Oke, sebutkan yang adik tahu tentang 10 salah satunya yang indikator kakak sebutkan tadi. Jangan merokok. Oke, jangan merokok. Betul itu. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Oke. Buang sampah ke tempat. Oh, Mengurangi stres atau hindari stres. Betul itu. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Oke, masih ada lagi yang mau maju ke depan? Masih ada? Oke, sudah tidak ada? Laki-lakinya masih tidak mau maju ke depan? Mari. Siap. Siapa itu? Mana orangnya? Oh, malu. Berarti dia ini sudah malu-malu lagi. Oke, sudah tidak ada yang mau. Sudah tidak ada yang mau maju ke depan. Mari, sudah kenapa tidak mau kakak makan kamu yang mau maju kemari? Oh iya Pak. Ini ya, saya ambil alih ya, karena saya mau juga apa yang saya sampaikan tadi walaupun singkat tapi ada tak tinggal ya. Ya, boleh berdiri dulu supaya semangat. Ayo, berdiri. Ayo, halo. Berdiri. Nah, ya, kuisnya Bapak ada pin di situ ya. Kuisnya Bapak, tidak berlaku sama Firna sama siapa? Risawal tidak berlaku buatannya. Bapak kan sering datang di sini toh menyampaikan tentang masalah narkoba. Kira-kira organ-organ apa serang oleh narkoba kalau dikonsumsi? Angkat tangan karena saya mau kasih hadiah selain pin. Saya mau kasih pembeli pulsa. Ya, angkat tangan ke depan. Salah sendiri. Ayo, berat ke depan. Angkat tangan. Tidak berlaku. Ayo. Harus berani. Ayo. Saya itu 1 sampai 3. Kalau tidak ada yang maju, push. 1. Ya. Oke, 1 orang. Itu kan yang diserang oleh narkoba itu organ-organ vital yang ada di dalam tubuh. Itu ada sekitar 5. Sebutkan 2 saja. Organ apa yang diserang? Jantung, paru-paru. Jantung, paru-paru, betul? Mana kakak panitia dari coba langsung dipasangkan pinnya dulu. Langsung dipasangkan pin. Pin, tolong dipasang. Ayo dicatat ya. Tulis aja.
Kemudian jenis narkoba. Ada yang tahu jenisnya? Jenis, ayo. Ada yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan. Ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo. Ada yang tahu? Ya. Sabu-sabu. Narkoba. Sabu. Ya. Itu. Oh, itu masuk dalam adiksi ya, adiksi. Ini narkoba. Ada sabu. Obat. Obat apa? Ya deh. Itu bukan masuk dalam jenis narkoba ya. Itu adiksi. Paracetamol. Minuman. Jenis narkoba. Jenisnya ada sabu, ada Ganja. Dempok. wow, itu adiktif. Ya. Panitia tolong dikasih pin, catat nomor HP-nya. Ya. Ada lagi. Ini laki-laki, di mana kamu punya kelaki-lakian ini? Penakut semua. Halo. Hai, halo. Ayo, ayo. Pertanyaannya, apa singkatan narkoba? Narkoba. Maju. Ayo. Ayo. Yang tahu, yang tahu. Yang tahu. Ayo. Narkoba, narkoba. Tidak boleh ditanya sama Om Google. Ayo. Narkoba. Iya, narkotika. Bla bla bla. Ada yang tahu? Bahan adiktif lainnya. Ya. Itu kan kalau BNN turun melaksanakan sosialisasi itu menggunakan istilah P4GN. P4GN. P-nya 4, G-nya 1, N-nya 1. Ada yang tahu singkatannya tidak itu? Ada yang tahu? Ada yang bawa HP di sini? Ada? Ya? Yang tahu singkatannya saya kasih 50.000. Jangan lupa. Ayo. P4GN. Ada tahu? Hah? Oh, tidak bisa. Ada yang tahu? Ini ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Hah? Soalnya singkatan P4GN. P-nya 4GN. Ada yang tahu? 50.000 ini. Hah? Tidak ada? Oke. Ganti. Oh, gejala dari, coba sebutkan 2 dari gejala kiri.
seorang anak yang menyalahgunakan narkoba? Angkat tangan. Angkat tangan, dua saja. Sudah tadi, belum? Sudah tadi, sudah. Sudah ke depan tadi, belum? Oh, silakan, ayo. Sesak napas. Ya boleh, apa lagi? Stres. Iya sih masuk. Ada yang lain. Sakit jantung berdebar-debar. Ya bolehlah. Catat nomor HP-nya. Ya. Kemudian, ya. Ciri-ciri anak yang menyalahgunakan narkoba selain tadi, ya. Biasanya kalau di sekolah sering apa? Mengantuk. Apalagi? Angkat tangan. Ayo. Oke. Ya. Ada. Saya kembalikan ke panitia. Tidak ada lagi yang mau dapat hadiah. Ayo. Panitianya mana? Semuanya? Mana lagi? Sudah cukup? Ya. Ini ketua OSIS ini. Ini ketua OSISnya, Bu. Cantik dia. The best yang perempuan ya. Ayo. Sudah? Ya. Ibu Airia, siapa lagi temannya kita? Pembina. Pak Darman, kami undang. Pak Darman. Makanya hati-hati. Makasih banyak. Kami juga terima kasih. Lanjut Ibu Nurna. Serahkan lagi. Lanjut Ibu. Laki-laki ini itu tempatnya papasang itu. Di jilbab. Ibu Fenti mana? Ibu Fenti? Ibu Isti? Mana Ibu Isti? Buang air kecil barangkali, Bu. Saya lagi, saya dan Bapak. Ibu Isti, mari Bu. Permisi, saya taruh di mana ini, Pak? Terserah Ibu, pasti di mana. Kiri kanan atas bawah. Kemudian saluran. Oh. Ambilin Bapak. Cocok ini jadi ini kerawat ini keren tinggi. Kayak banyak di kanal yang mesti sehingga belanja di warung ini. Anggaplah sudah nanti Bapak tusu sendiri. Sudah foto namanya. Sudah. Kasih masuk di kantong saya dulu. Semua. Kasih masuk di kantong. Keren. Pak, baik-baik kita tusu, Pak. Kepala sekolahnya perempuan, ketua OSISnya perempuan. Sama juga di SMK 2. Sama juga di SMK 2, Bu. Kepala sekolahnya perempuan, ketua OSISnya juga perempuan. Maaf Pak Darman, sesama wanita. Satu lagi. Ibu Isti mana ketua OSIS? Ya, ini dia. Nah, ini guru ini Bu, keperawatan. Iya. Juga bertugas di rumah sakit Kabelota juga beliau. 2 job ya. 2. Selanjutnya silakan. Nanti OSIS yang serahkan ke. Ya, betul. Oh iya. Atau ya, Iya, boleh juga mau langsung diserahkan ke mana? Baiknya. Silakan. untuk OSIS. Sipa. Atau langsung kasih Ya. Sipa saja ini dorong kasih masing-masing nanti mereka sendiri memasang. Iya. Iya, boleh. Iya. Serahkan satu. Serentak ini orangnya.
Banawa. Sekarang dilanjutkan dengan pemasangan pin secara simbolis kepada Ketua OSIS SMP Negeri 3 Banawa. Ya, panggilan untuk perwakilan kelas 9, 20 orang. Setiap kelas 5 orang. Untuk kelas 9. Siapa lagi? Coba namanya yang kelas 9. Enggak. Al-Hikmah, Siren. Abang upacara. Al-Hikmah, mana Vita? Ini yang kelas 9. Oh iya. Ayo cepat ke sini. Al-Maliki. Wanda mana Pak? Foto semua. Berarti pengurus OSIS-nya gabungan kelas 10, 11, apa? Sini. Siapa lagi? Astuti. Sini. No. Yang perempuan. Yang mana? Tiara kelas 8A sini cepat. Tiara kemudian Ariel. Sini. 8B. Aurel, nama Aurel, kelas 8B. Itu dibuat sendiri. Ada Aurel. Kamu yang buat sendiri pinnya, dicetak sendiri. Bukan dibeli, dicetak sendiri. Keren kan? Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Ya, seluruh Dewan Guru dan Sendik. Puji syukur hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa melaksanakan pemberian penghargaan kepada siswa-siswaku atau adik-adik penggalang dari SMP Negeri 3 Banawa, sehingga sekolah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kalian. Untuk itu akan diundang atau dipanggil sebentar, berikan sesuai dengan hasil kerjanya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kerja kalian ini telah membuahkan hasil. Kita mendapat penghargaan menjadi peserta terbaik kedua untuk tingkat sekota Palu dan Sepasigala. Untuk itu saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Salam Prabangga. Ya, kita melangkah pada penyerahan piagam penghargaan yang diberikan kepada terima kasih Pak. Iya. Partisipasinya yang luar biasa. Iya, tepuk tangan untuk Pak Abdul Manap. SMP Negeri 3 Banawa yang akan diberikan kepada Ibu Aziza SPD. Ya, pada Ibu Aziza disilakan untuk mengambil tempat yang memberikan hadiah, yaitu Ibu Kepala Sekolah.
atas atensinya telah membawa nama harum Gudep SMP Negeri 3. Ibu Wakasek, Ibu Survina SPD. Ya, jangan lupa cipika-cipiki. Tadi bukan Ariel Peterpen ya kan? Ariel SMP Negeri 3. Gue masak, ada tidak kalah ini laki-laki pintar calon chef masa depan. Dengan Nene Utama, Uta Kero dan Kalumara. Selanjutnya piagam penghargaan Hasta Karya yang akan diberikan kepada Ketua Kelompok atas nama Alifa Sarfiani. Minta maaf, sorry, bukan Alifa tetapi Siva. Ya, Hasta Karya. Pembuatan bros. Nanti buatkan ya untuk satu lomba pentas seni. Ya, yang maju ke depan Mutiara Husnul Khotimah. Ya, berikut juara 3 lomba parade tongkat yang akan diserahkan kepada Zalzul Mida. Ya, Zalzul Mida ini adalah ketua OSIS SMP Negeri 3. Selanjutnya tata laksana tenda yang akan diserahkan kepada anak Reva. Silakan mengambil tempat. Yang berikut juara 1 lomba administrasi regu yang akan diserahkan kepada anak Tri Sawal. Ya, itulah tadi ada berapa piala? 1, 2, 3, 4, 5 juara 1 dan juara 3 dari 1 piala. Berarti lebih banyak juara 1-nya. Tepuk tangan dulu. Ya, selamat kepada anak-anakku sekalian dan selanjutnya kalau boleh prestasinya Kepala SMP Negeri 3 Banawa. Bakatnya paling tidak buka warung di Lolis. Nanti ibu dan bapak Sipara. Selanjutnya kepada Ibu Wakasek disilakan untuk menyerahkan hadiah. Ya, penyerahan piagam penghargaan selanjutnya saya silakan kepada Ibu Wakasek Kurikulum, Ibu Lili Suryani, Dr. Randa. Lili Suryani, disilakan. Ya, selanjutnya penyerahan piagam ya yang bersama-sama dulu di lapangan. Yang terakhir kalau tidak salah di Baneki. Jadi memberikan dukungan dan semangat kepada adik-adik sekalian, anggota atau Gudep SMP 3 Banawa.
Terima kasih atas pertendeannya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Yang paling ujung. Tahan. Oke, Pak. Terima kasih Pak.